Selamat datang di Dunia Sapo Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ini merupakan file sebelum dianalisis SPSS dan sesudah dianalisis SPSS. Sekarang kita buka file yang sudah dianalisis SPSS, yaitu pada baris kedua. Analisis SPSS yang biasa dimasukkan dalam tabel hasil penelitian adalah tabel deskriptif terdiri dari mean dan standar deviasi. Tabel ANOVA dan Duncan jika signifikan ada perbedaan. Ini merupakan tabel deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga menaksir kualitas data berupa jenis variabel, ringkasan statistik yaitu mean dan median, dan modus standar deviasi. Distribusi dan representasi bergambar grafik tanpa rumus probabilistik apapun. Menurut Walpole tahun 1993, Korea Prisan tahun 2000, dan Dodge tahun 2006. Mean merupakan rata-rata dari sekumpulan data yang kita miliki. Formulanya sangat sederhana. Anda hanya perlu menjumlahkan nilai dari seluruh data yang dimiliki dan membaginya dengan jumlah data tersebut jika menggunakan secara manual. Tetapi dengan aplikasi SPSS mempermudah mengolah data mean selain mempersingkat waktu pekerjaan. Ini merupakan data mean dari tabel deskriptif. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi merupakan ukuran lain dari sebaran data terhadap rata-ratanya. Bila menggunakan varian, maka nilai yang Anda dapatkan sangatlah besar. Nilai ini tidak mampu menggambarkan bagaimana sebaran data yang sebenarnya terhadap rata-rata. Untuk mendapatkan nilai yang lebih mudah diinterpretasikan, standar deviasi adalah ukuran yang lebih tepat. Standar deviasi menghasilkan nilai yang lebih kecil dan mampu menjelaskan bagaimana sebaran data terhadap rata-rata. Dengan demikian, standar deviasi memang merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari mean. Standar deviasi dapat menggambarkan seberapa jauh bervariasinya data-data. Jika nilai standar deviasinya jauh lebih besar dibandingkan nilai mean, maka nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Sedangkan jika nilai standar deviasinya sangat kecil dibandingkan nilai mean, maka nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Dan ini merupakan data standar deviasi dari tabel deskriptif. Selanjutnya, analisis ANOVA. Analisis ANOVA menghitung keberagaman dan signifikan atau tidaknya rata-rata dari 3 kelompok grup atau lebih dengan satu faktor ANOVA atau lebih. Pada analisis ini diketahui ada tidaknya perlakuan yang signifikan berbeda di antara perlakuan lain. Namun pada tahapan ini belum diketahui secara pasti manakah perlakuan yang signifikan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya uji lanjut untuk mengetahui secara detail perlakuan data mana yang berbeda secara signifikan. Perlu diketahui bahwa uji lanjut ini diperlukan jika analisis ANOVA signifikan di antara perlakuan tersebut. Jika pada ANOVA tidak signifikan atau P lebih besar dari 0,05, maka tidak perlu dilakukan uji lanjut atau Duncan, karena kesimpulannya sudah berakhir pada tidak adanya perbedaan yang signifikan antara perlakuan. Artinya, kesemua kelompok data dinyatakan sama. Jika F hitung lebih kecil dari tabel 0,05, maka H0 diterima atau P lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti perlakuan tidak berpengaruh nyata atau P lebih besar dari 0,05. Kedua, jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel atau
0,05 maka H0 ditolak atau P kurang dari 0,05. Hal ini berarti perlakuan berpengaruh nyata atau P kurang dari 0,05. Ketiga, jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel atau 0,01 maka H0 ditolak atau P kurang dari 0,01. Hal ini berarti perlakuan berpengaruh sangat nyata atau P lebih kecil dari 0,01. Ini merupakan tabel signifikan dari tabel ANOVA. Dari mulai minggu pertama sampai dengan total, di mana terlihat P lebih kecil dari 0,05. Sehingga dilakukan uji lanjut, yaitu Duncan. Substitute for alpha sama dengan 0,05, 1 dilambangkan dengan A, 2 dilambangkan dengan B, 3 dilambangkan dengan C. 0% tepung kunyit superskrip A, 1% tepung kunyit superskrip A, 2% tepung kunyit superskrip A, 3% tepung kunyit superskripnya A. Selanjutnya, minggu kedua, 0% tepung kunyit superskrip A, 1% tepung kunyit superskrip A, 2% tepung kunyit superskrip A, 3% tepung kunyit superskripnya A. Untuk minggu ketiga, 0% tepung kunyit superskripnya A, 1% tepung kunyit superskripnya A, 2% tepung kunyit superskripnya A, 3% tepung kunyit superskripnya A. Selanjutnya, minggu ke-4, 0% tepung kunyit superskripnya A, 1% tepung kunyit superskripnya A, 2% tepung kunyit superskripnya A, 3% tepung kunyit superskripnya A. Untuk minggu kelima, 0% tepung kunyit superskripnya A, 1% tepung kunyit superskripnya A, 2% tepung kunyit karena ada 2 yaitu A dan B, 3% tepung kunyit superskripnya B. Untuk minggu ke-6, 0% tepung kunyit superskripnya A, 1% tepung kunyit superskripnya A, 2% tepung kunyit superskripnya A dan B, 3% tepung kunyit superskripnya A. Untuk total, 0% tepung kunyit superskripnya A, 1% tepung kunyit superskripnya A, 2% tepung kunyit superskripnya A, 3% tepung kunyit superskripnya B. Di sini terlihat perbedaan yang signifikan, yaitu pada perlakuan 3%. Dan ini merupakan contoh tabel konsumsi ransum per gram per ekor per minggu untuk setiap perlakuan. Dan ini merupakan data deskriptif dan standar deviasi dan superskrip pada setiap perlakuan, karena terlihat pada tabel ANOVA P kurang dari 0,05, sehingga disimbolkan dengan superskrip pada masing-masing perlakuan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.